Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. Iz yaqulu li sahibihi la tahzan. Innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para penghadir Majelis Ta'lim Al-Mansur rahimakumullah. Kembali kita bertemu pada malam hari ini dalam rangka pengajian rutin atau cawisan rutin sebulan sekali. Dan malam hari ini perputarannya sudah mencapai 3 kali putaran. Artinya kalau tidak salah lah bertemu 3 tahun baru ini. Tahun ketiga. Jadi kajian kita tentang tahun baru ini sudah ke-3 tahun. Jadi malam hari ini kita melanjutkan, mudah-mudahan pengajian ini istiqomah, senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin. Beriring dengan sholawat dan salam kita, mudah-mudahan semua amal kebaikan kita ini nanti menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga apa yang kita laksanakan dalam rangka mengikuti jejak langkah ajaran Nabi Muhammad SAW serta kecintaan kita dengan senantiasa bersolawat, mudah-mudahan nanti di akhirat nanti kita berhak mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan membahas tentang sejarah hijrah. Jadi malam hari ini tanggal 9. Tadi itu tanggal 8. Jadi maghrib tadi sudah 9 Muharram. Tanggal 9 ini sebetulnya sudah boleh untuk puasa sunat. Besok boleh untuk puasa sunat 9 dengan 10. Jadi kalau 10 itu disebut dengan Asyura, besok itu 9 disebut dengan Tasu'ah. Jadi 9 dengan 10. Dulu Rasulullah SAW itu berpuasa di tanggal 10 Muharram. Jadi ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad mengajak kepada sahabatnya untuk puasa di tanggal 10 Muharram. Tapi begitu puasa di 10 Muharram, ternyata orang-orang Yahudi juga puasa. Maka sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini orang sebelah kan saya puasa juga ya Nabi ini. Kamu ini dengan diri. Coba kamu tanyakan. Kira-kira itu dalam dialog hadisnya. Nah, ini jawabannya bahwa kami puasa sehari ke menghormati, mengingat ketika Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah SWT dan mukjizati membelah lautan. Jadi kami memperingati itu dalam rangka karunia Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Di tanggal 10 Muharram itulah Nabi Musa diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus Allah memberikan pembuktian mukjizatnya dapat membelah lautan. Maka untuk mengingat sejarah itu, peristiwa yang besar itu,
kami berpuasa di tanggal 10 Muharram. Uji Nabi, sebenarnya yang lebih berhak kita je yang merayakan. Karena mereka itu jenis banyak ngubah. Tak sesuai lagi dengan ajaran Nabi Musa. Banyak diubah. Cuma bagian itu dia masih terkenang. Nah kita ke Nabi berhak untuk berpuasa itu justru kita meyakini dan tak ngubah apa yang diceritakan di dalam riwayat-riwayat ataupun dalam ajaran agama. Tapi uji Nabi supaya kita tak ada samu tahun poco kamu puasa 2 hari mulai tanggal 9 dengan tanggal 10. Tapi tahun poco ini ternyata Nabi sudah meninggal dunia. Jadi Nabi itu tak sempat untuk melaksanakan itu di tahun itu. Perintah dalam hal itu sunat puasa di bulan Asyura di bulan Muharram tanggal 10. Tapi Nabi lah ngomong dengan sahabat tahun pucuk ini kita tambahi. Bukan kita ubah, kita tambahi. Kalau dia cuma puasa di bulan Muharram itu tanggal 10, maka kita tambahi jadi 2 hari, Tasu'ah dan Asyura, 9 dengan 10. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah ujung dari cerita malam hari ke tentang riwayat hijrah Nabi dan pertemuan ini dengan 10 Muharram. Jadi 10 Muharram itu adalah banyak peristiwa-peristiwa penting. Namun kajian kita malam hari ke kita akan mengkaji mulai dari awal. Apa itu peristiwa hijrah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai momentum peringatan tahun baru. Jadi pengajian edisi ke adalah sekaligus memperingati tahun baru dan sekaligus untuk mengkaji sejarah. Jadi kalau dengarkan ceramah langsung baik, itu kan kita tak baca bertanya. Nah, itu baca bertanya. Apa buat mana sejarah ni? Apa dunia tak ada kan? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ada ayat yang kami bacakan, iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzi kafaru sufla. Wa kalimatullahi al-ulya wallahu azizun hakim. Yang artinya ingatlah ketika dia yaitu Nabi Muhammad SAW berkata kepada temannya itu Abu Bakar, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, tadi kan kalimatnya yang galak kita tetak dikit itu la takhaf wa la tahzan. Tapi dalam ayat itu la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, itu ucapan Nabi kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita dalam cerita awal tentang hijrah. Jadi ayat itu tadi menceritakan keadaan Nabi Muhammad hijrah. 13 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah itu mengalami penyiksaan. Jadi umur Nabi Muhammad itu waktu Nabi diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun. Jadi umur 40 tahun itu menurut ilmu kejiwaan itulah umur yang paling matang. Jadi ibarat uji kita dewasa berpikir, dewasa bertindak, dewasa memutuskan. Itu umur 40 itu. Jadi ibaratnya tak ada lagi terpengaruh oleh hal-hal yang sifat emosional. Tapi di umur 40 itu orang sudah pacak ngambil keputusan dengan tenang.
Nah, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul itu umur 40 tahun. Makanya ada hadis yang mengatakan kalau orang lah umur 40 tahun masih tak tenang, kapan lagi nak tenang? Jadi gila itulah di ujung nih. Ya artinya kapan 40 tahun ke pucuk, mesti ini dia lah berpikir. Ike tak lama lagi kan. Memang kita apalagi umat Nabi Muhammad kan cuma paling tinggi kan 70. Bainas sitin wa sab'in. Amar ummati ya Nabi, umur umatku itu bainas sitin wa ila sab'in. Di antara 60 sampai 70 tahun. Nah, kalaulah sudah 40 tahun, maka itu tinggal 20 tahun. Nah, yang malam hari ke yang banyak hadir itu kan yang 40 ke pucuk. Cuma bujang gemuk itu lah kan. Kelah yang masih budak. Iya, yang bagian luar nih, yang baju abang tuh masih 14 tahun aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memikirkan, jadi aku tadi juga sempat terpikir juga. Sudah semayang kan. Karena besok tanggal 5 bulan 7 umurku ke 51 tahun. Maka benar nak ulang tahun itu besok itu. Jadi aku pikir juga lamun 70 taruh 19 tahun lagi aku ke Puna juga. Nah, itu nama kita benar nak kan? 20 tahun atau 19 tahun nih, tak ada lama pikir. Hari kebetak lah setahun habis. Lana nanam padi pula. Tengok kamu. Perputaran hari dari waktu ke waktu terasa singkatnya. Terasa singkatnya. Lebih-lebih lagi waktu berputar ke sehari itu dari pagi tak lama juga lah malam pula. Lah pagi besok lah malam pula. Tak tahu-tahu seminggu. Kapan tak tahu 2 minggu. Kapan sebulan. Lah nak mayar pula mekar. Apalagi yang itu tambah cepat putaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu nih bahwa pertambahan tahun itu mengingatkan, oh aku kelah umur sekian. Tak lama lagi menak ngukuran lagi. Ibarat nih tempat kuburan itu nak disiap kalah. Itu tempat nih ada tak ada bakal nguburkan kita ke. Jangan sampai di ke tempat lagi tak hati. Bercarian numpang tanah orang malah nak berkuburan. Banyak itu yang tak terkadang nak mati. Jadi siapkan. Paling tidak itu yang disiapkan. Yang paling penting adalah amal perbuatan. Yang nak dibawa kaki. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu di Allah, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Nah, yang kita malam hari ke bekal ini. Bekal menuju Allah SWT. Ada catatan amal. Kapan tiap bulan pengajian. Nambah ilmu agama. Kapan sudah dicas sebulan itu semangat lagi ibadah. Salah satu efek pengajian ini Bapak Ibu. Itu untuk kembali menghangatkan kita. Memanaskan kita untuk ibadah. Semangat lagi muncul dia. Ketarik lagi nak ibadah. Tapi lama tak milu pengajian, tak nambah ilmu, ujung-ujung nih bukan tak semangat, hilang nih yang tak perlu tanda lagi ngali. Ngapo tak dikenang lagi? Nah kapan malam ini ujung nurasan malam ngenangkan umur jalani ya, aku kelah 58 tahun uji kamu kan? Berarti 70, 12 tahun lagi kesabar malaikat Israel lagi. Bak mana modelnya apa dia yang dibawa ke? Nah kan akhir terpikir. Semayang itu bak tambah lesu. Apa cukup oleh semayang itu? Puasa itu bak belum lengkap. Semayang itu baru nak mulai lagi muda tadi. Tak boleh rajin semayang itu. Nanti kalau goyor tua itu baru nak mulai kaki lah sakit. Tambah lesu. Penyakit lah banyak. Baru mulai kan. Nah.
Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, itu salah satu hikmah kita melaksanakan pengajian ini, mengingatkan kita akan waktu yang begitu singkat perjalanan hidup ini. Perjalanan hidup yang begitu singkat, tak terasa dari waktu ke waktu kita jalani. Apalagi kita tak pernah tahu apa dinjo oleh Allah umur panjang, apa dinjo Allah umur yang taklah itu panjang. Jangan ngira ngatakan kaki barangkali masih panjang umatan umur ke, bak awak ke sehat. Oh bagari kadang-kadang cak sehat. Kapan danut laju terkabar Assalamualaikum ngomong. Siapa pula itu juga kan? Dapat si anu ngatakan barulah setangnya bertemu. Bak sehat lah uji diri tadi. Karena kematian itu bukan urusan kesehatan. Dia ajal. Ngatakan setangi bertemu kalangan aku bergesah. Lai setangi. Cuma sehari ke lain cerita nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari itu, insya Allah kita akan memanfaatkan waktu-waktu kita. Dan itu akan memberikan semangat ibadah kita untuk memperbaiki dan menambah. Nah maka ikalah salah satu hikmah kita kaki nengok perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam sejarah ini tentang hijrah Nabi ke Yasrib ke Madinah. Pertama, ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi itu hijrah bukan pertama kali ke Yasrib, ke Madinah yang Pak Kari kita kenal. Tapi Nabi itu hijrah yang pertama itu adalah ke Taif. Jadi lamun kamu ada yang umroh, Pak Kari orang jalan-jalan ke Taif. Taif itu lamun kira-kira di kita ke daerah Bogor, daerah dingin. Mandi kita ke Pagar Alam. Jadi penduduk ini damai karena negeri ini subur. Negeri Arab itu kan padang pasir. Nah di situ tuh negeri ini subur dingin. Uji Nabi dia tak ada jauh dari kota Mekah, lebih kurang 100 kiloan. Maka Nabi datang ke situ berharap karena sudah 11 tahun, 10 tahun masuk 11, Nabi Muhammad SAW tak banyak mendapatkan pengikut. Tak nambah-nambah. Masih mending dengan pengajian majelis taklim kita masih nambah. Itu yang milu Nabi tak nambah-nambah. Kurang 270-an itulah. Lalu majelis taklim kita ke nambah, ya kadang nambah, kadang berkurang kan. Ada betul, cuma banyak nambah nih. Nah, Nabi ke selama 11 tahun, 10 tahun jalan 11. Tak banyak orang milu. Uji Nabi semakin lama semakin dimusuhi oleh orang. Maka Nabi berpikir, kalau mungkin di tempat lain aku diterima uji Nabi. Pindahlah Nabi ngajak Zaid bin Haris, anak angkatnya itu kan. Kita ngatakan pergi ke kampung sebelah kira-kira itu. Kapan berangkat ke situ, harapan tadi diterima di situ. Ternyata Bapak Ibu bukan malah diterima. Baik itu terdengar Nabi bakal masuk kota Taif, daerah Taif, maka disambut orang dengan batu, tembak orang. Kata-kata usahlah marah sih ke, nak nganggu kami baik, nak buat cora bahasa diri. Tak usah ke situ. Maka Nabi ditembak orang dengan batu. Belum sempat Nabi ngomong nak apa ke situ. Belum sempat. Maka akhirnya Nabi karena ditembak tadi, ya tak pacak marah. Berari nak hidup. Enggak Nabi. Berari Nabi. Balik mundur. Kapan terhari diubar orang, kapan diubar orang termasuk ke kebun kurma. Kesender Nabi ada luka. Baik itu darah nak netes ke bumi, turun malaikat Jibril, langsung nangkap darah tadi, jangan sampai menyentuh bumi. Kalau darah Nabi netes sampai ke bumi, seluruh makhluk itu ngamuk sekali. Ke bumi hancur. Itu malaikat yang dalam riwayat nih nawakkan lokak dengan Nabi.
Uji Nabi, uji malaikat penjaga gunung yang ada di Taif situ datang hari Nabi. Uji ini aku ke penjaga gunung ika. Lamun kira-kira kamu merasa tak lemak oleh gawe orang-orang Taif ika. Kubalikkan gunung itu, ku tempuhkan dengan orang Taif ika. Laju kan apa uji ini? Nabi Muhammad uji ini kan. Lamun kita menggedang, cetau juga kamu laju kan lah. Iya. Awaklah kena tembak, kena usir mula belum ngapu-ngapu. Lah dimusuhi. Sampai Nabi luka datang tawaan itu. Lamun kamu jini merentahkan aku, malikkan gunung ketempuhkan dengan orang Taif, kulajukan, kutempuhkan. Uji Nabi tak usah. Jangan. Dia ngapu dia tanda nerimu aku karena dia tak tahu apa yang nak kuajak ke aku ke bakal ngajak lemah. Tapi orang itu lum tak dengar, lum sampai cerita, lah nolak kedatanganku. Aku berdoa mudah-mudahan anak cucu mereka kaki masuk Islam kali. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Jadi setelah itu negeri Taif itu masuk Islam kali. Setelah beberapa tahun setelah itu. Jadi Nabi itu ujian yang pertama. Jadi kalau seandainya kita berdakwah, bukan yang kita dapatkan, kita tadi niat baik nak ngajak orang, tapi justru mendapat cercaan. Dikatakan orang cak pakam main pula, Haji Termizi kan. Kan. Kalau orang nak diajak kan. Oh baik itu niat Bang Haji. Gawi baik itu niat. Nak tahan-tahan kamu. Yang jahat lagi tahan. Kita yang baik itu tak tahan berarti takor itu. Ya orang yang begawi jahat itu lagi tahan. Dengan dia tahan dia. Tahan malu. Takkan ada kita tak tahan. Jadi memang itu Nabi sudah mengalami itu. Tapi maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW mundur lagi, balik lagi ke kota Mekah. Urung hijrah tadi. Maka itu tak dihitung dalam Islam. Balik lagi Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi melakukan perjalanan dakwanya terus. Sampailah pada tahun ke-13 di kota Mekah, beliau melaksanakan dakwah di kota Mekah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara langsung, yang sudah mulai diikut oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka akhirnya banyak sudah orang-orang luar berdatangan, termasuk orang Madinah yang waktu itu negeri ini namanya Yasrib. Orang Madinah telah datang sekelompok misalnya datang ke Mekah. Uji ini kami mendengar ada seorang Rasul yang membawa ajaran agama. Dan menurut kami gini, bahwa ajaran itu adalah ajaran yang berpihak kepada orang-orang yang lemah. Kami setuju, maka kami ingin masuk Islam. Nah, sebagian dari beberapa orang tadi datang untuk mempelajari Islam dan masuk Islam. Itu orang Yasrib. Mereka balik lagi ke Yasrib tadi. Jadi dia duluan. Walaupun Nabi tak ada dakwah ke Yasrib waktu itu, tapi sekelompok orang itulah yang mendakwakan Islam di Yasrib pada waktu itu awal-awal. Jadi lah sudah ada jamaah-jamaah ibarat nih di kota Yasrib, di kota Madinah Bakarika, yang mereka memeluk ajaran agama Islam. Maka tepat pada peristiwa yang diperintahkan oleh Allah SWT, dengan keadaan Nabi sudah direncanakan nak dibunuh, maka Allah perintahkan, ya Muhammad, engkau harus meninggalkan kota Mekah dan menujulah kota Yasrib. Maka perintah itu disampaikan malaikat, pergilah nanti begitu gelapnya malam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sahabat kecil yang pertama kali masuk Islam adalah misani dewek sekaligus mantu nih. Siapa namanya? Sadina Ali bin Abi Thalib. Jadi misan dewek, mantu Nabi dewek itu masih muda. Jadi adik misan dengan Sadina Ali. Li uji ni malam itu aku nak pergi dengan bakar. Nak ke mana kak? Uji ni aku nak pindah.
nak pindah. Kau kagi kapan hari lah mulai nak gelap petang-petang ke rumah. Nah, apa gawiku kak uji ni? Gawimu adalah kau nguling di tempat biasa aku nguling. Kagi kapan hari lah gelap, aku keluar dari rumah, kau nguling di situ. Biar orang tahu seolah-olah aku masih nguling di situ. Menurut kabar aku kena dibunuh orang. Uji Nabi. Apa jawab Sayyidina Ali? Siap. Siap. Lamun diri, hai loka mati gitu. Tak lokai nak nunggu situ. Intaran mati. Ngentikan bakal orang kena bunuh. Tapi Sayyidina Ali adalah sahabat yang pertama kali. As-sabiqunal awwalun. Orang yang pertama masuk agama Islam, imannya kuat. Maka dia siap. Tidurlah dia di situ, berbaringlah di tempat Nabi Muhammad SAW. Maka begitu hari gelap, Allah SWT memerintahkan Nabi untuk meninggalkan rumah dia. Ditinggalkanlah rumah Nabi. Ternyata Bapak Ibu, sebelum berangkat, sahabat Sayyidina Abu Bakar sudah berangkat duluan. Jadi sudah zuhur Abu Bakar lah dulu. Lah ngenjuk tahu, cuma waktu itu tak katik HP, tak macam ngubungi Nabi. Melalui dari sahabat-sahabat yang lain. Disampaikanlah termasuk Aisyah. Termasuk yang disampaikan oleh pokoknya siapa? Ada sahabat yang menjadi penyambung lidah Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Kagi katakan, aku nunggu di Jabal Sur. Jadi di Jabal Sur itu aku nunggu di situ, di gua. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Nabi keluar dan Sayyidina Ali nguling di situ. Maka diabadikan cerita itu di dalam Al-Quran, dalam surat Yasin, wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddang fa'angshainahum fahum la yubsirun. Kata Allah, kami jadikan wa ja'alna min baini aidihim. Min baini aidihim artinya kami jadikan di antara mereka. Jadi di antara mereka itu kan orang banyak nunggu Nabi berkeliling. Dinding penutup dinding-dinding, sehingga ketika Nabi keluar mereka tak nyengok Nabi. Padahal dikepung rumah tadi. Luan dikepung, buri dikepung, kanan dikepung, belakang dikepung, bawah rumah dikepung. Cuma tak ada bawah rumah. Nabi rumahnya tak ada tinggi. Bukan cak rumah panggung gitu. Jadi dikepung. Dan itu yang ngepung itu pemuda pilihan setiap suku. Berkumpul. Yang hebat-hebat gala. Yang siap dengan kudo. Yang siap dengan tombak. Itu pemuda-pemuda hebat segala. Karena itu disebutkan dalam sayembara. Siapa yang pacak nangkap Nabi dapat upah besar. Oleh Abu Jahal. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ayat tadi dikatakan. Wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Orang tadi tak kejenguan. Terkantuk gala. Baik itu Nabi lewat. Terkantuk gala. Ayat 9 surat Yasin ini ke. Ayat ini pacak dipakai kalau kita dalam keadaan kesempitan. Nak ditodong orang. Nah bacalah yang itu. Baca. Wa ja'alna baina aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Set jalan. Orang ada bakal nodong di luar itu kan. Dia bukan kita kebal. Orang tu tak kejenguan. Sehingga tak ketemu dengan diri. Pas diri nak lewat perut sakit nak terberak. Diri lewat dia berak. Nah itu kira-kira. Lemak yang baik itu lagi ada bertemu kena kapak. Tak ngapu-ngapu. Jadi itu salah satu nih. Oleh budak-budak diamalkan nih. Dibaca nih naik bis supaya tak mayar. Nih cukup Ahmad Cian. Dibaca ngatan kena tak kelihatan. Tak boleh, tak ada mayar aja kali. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Maka Nabi berangkat.
Lalu kemudian Nabi menuju Bukit Sur. Maka disitulah Nabi Muhammad SAW singgah. Singgah di hari petang itu, artinya petang ke malam itu Nabi singgah di situ. Ternyata mereka tersadar. Kapan nyengok, meriksa masuk ke rumah, baru ibaratin nak ditumbak, nak digerbak, nak ditangkap. Kapan nyengok Sayyidina Ali nguling di situ. Bukan Nabi Muhammad. Apa nyengok? Nih, budak Ali ke nguling sih. Tak yuk gitu. Jadi Nabi Muhammad bukan Muhammad, tapi Sayyidina Ali lah yang nguling di situ, yang akhirnya mereka merasa kecewa, maka mereka langsung musyawarah. Ubar jadi kan? Kita kejar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang datang malam hari itu ada yang ahli mencari jejak. Ada yang sanggup pakai kudo dengan pelari yang kencang. Namun Warokoh itu hebat itu, penunggang kuda yang terhebat di zaman itu, Warokoh itu. Lalu kemudian ada yang ahli membaca jejak kaki. Itu dibaca. Sehingga mengikuti jejak itu hampir-hampir dapat di mana Nabi itu berada, tapi jejak kaki itu menghilang karena dihapus oleh jejak kambing-kambing. Siapa yang menghilangkan jejak kambing itu? Itulah Abu Bakar nyuruh anak nih dalam riwayat itu supaya ketika kau datang mau bekal itu ngantarkan ke Zika, kau giringlah kambing itu ke mulut gua ini. Kami adalah di dalam situ baru antarkan. Nah, kaki datang ajak kambing, balik ajak kambing. Jadi jejak tadi hilang. Tak sampai lagi. Jadi uju orang yang mencari ke putus jejaknya di situ. Cuma diperkirakan di situ ada gunung dan di situ ada gua. Kemungkinan dia menam di situ. Maka Bapak Ibu, orang tadi nebak-nebak, tak ada persis yakin bahwa ada Nabi Muhammad di situ. Tapi diperiksa segala. Cara dia mencari karena tidak pasti, meriksa kan namanya meriksa, berkeruanan bayu sendiri. Dikeruankan. Kapan dikeruankan? Ada gua kecil di situ, mulut gua itu. Tapi ternyata di mulut gua itu ada burung dara yang sedang ngeram. Tercangkuk 2 ekor. Sepasang ada merpati. Merpati tanpa ingkar janji. Merpati betul loh, ngeram situ. Di pinggirnya itu di mulut gua itu banyak sarang laba-laba. Jadi Allah perintahkan laba-laba membuat sarang di situ. Secepat itu diperintahkan oleh Allah sarang laba-laba. Burung diperintahkan buat sarang di situ, ngeram di situ. Tercangkuk pinggir lawang gua tadi. Pikiran orang-orang kafir tadi, tak mungkin ada orang di dalam masuk burung itu tak terbang, sarang laba-laba itu tak rusak. Kalau ada orang yang baru masuk, ceto sarang laba-laba itu rusak. Itu menurut akal dia kan. Tapi itu kan akal manusia, bukan kehendak Tuhan. Maka tetap dia merasa untuk menjadikan kepuasan dia curiga juga. Apalagi saat itu cecak itu berbunyi terus. Dia cecak tadi, cek dia cecak tadi. Nah, berbunyi terus. Nah, menurut ilmu orang itu, kapan cecak naman berbunyi, ada sesuatu yang dijenguk nih oleh cecak tadi. Maka akhirnya diambillah batu. Diambil batu. Kapan diambil batu, ditembakkanlah batu tadi. Kapan ditembakkan kena Abu Bakar. Ya. Abu Bakar kena cuma tak berani ngomong adu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup di situ, akhirnya orang tadi minggat. Nyau, selamatlah Nabi Muhammad SAW. Cuma belum selesai, orang masih bercarian. Karena takut diimbangkan orang dari sele batu, maka Abu Bakar ikut terus bercarian. Nabi ikut teteduk. Kebayahan. Abu Bakar kan lanulu datang. Nabi ikut teteduk karena tempat kecil, teteduklah di
pangkuan Abu Bakar. Kapan terteduk di pangkuan Abu Bakar alaihissalam, sahabat Nabi tadi, yang dalam ayat tadi, ketakutan bukan main, ada lubang batu kecil, ditutuplah dengan kaki ini tadi oleh Abu Bakar. Nah, ditutupkan dengan tumit ini tadi. Takut kalau diimbangkan dari sele batu tadi. Tapi itu batu ditutup, berdetos kena cetuk Abu Bakar. Diketuk ular. Cetuk ular kakinya tadi. Tapi nahankan. Sayyidina Abu Bakar nahankan. Sakit bukan main. Mulailah menjalar ke seluruh awak dia racun ular tadi. Tapi dengan dia sayang dengan Nabi Muhammad, takut mengingatkan Nabi ke. Betapa hebat cintanya Abu Bakar dengan Nabi. Sampai-sampai tenangis dia. Netes air mata nih. Nahan sakit tadi. Pok campak kerai Nabi. Nabi baru teringat. Di Nabi ngapu kau bak nangis. Nah di Nabi. Uji ini susah aku Nabi. Uji dia tadi kan. Maka turun aja dia. Susah uji Nabi. Sebenarnya Nabi tahu. Walaupun dia ngomong susah itu Nabi tahu. Kau kesakitan dia tempur susah. Uji Nabi. Uji dia aku susah kalau ada orang baca nyengok. Cuma kakiku ikut jenis sakit. Uji Nabi. Aku tahu. Kau kecetuk ular. Ular itu ngomong dengan aku. Bahwa kau ke dicetuk nih. Dipanggil lah ular tadi. Ngapo kau nyetuk kanciku itu. Uji Nabi. Ada cara Nabi kan pajak bercerita dengan ular. Namun menggedang kalau baca. Nabi cerita ular. Jadi kau ngapu nyetuk kanci gue. Ya Rasulullah. Uji ini kan. Aku ikan nyetuk kanci gue. Aku dang lemak-lemak nyengok kamu terteduk. Wow. Jadi lamu aku nunggu kehadiran kamu di gua. Beratus tahun aku nunggu di situ. Karena menurut kabar dari langit, ular tadi. Ular tadi berbentuk jin sebetulnya. Jin sebetulnya ular itu. Dia berbentuk ular kan. Aku lamu gini. Nunggu. Menurut kabar akan ada orang yang khairul anam. Sebaik-baik manusia di muka bumi ke. Akan datang ke gua. Kutunggu gini. Aku terjengok. Ikelah orang yang kutunggu selama itu. Baru nak jengok sudah terjengok dengan. Ditugap dengan tumit kancemu ke sini. Aku dang nyengok dang lemak-lemak ku cetok gini. Oh, itu modelnya. Jadi Bapak Ibu akhirnya Nabi Muhammad menjampi bahasa kita, nyampi kan, diludahi, diuleskan ke kaki Abu Bakar tadi, maka racun tadi tak ada mempan dengan Abu Bakar. Nah, bacian itu aku tak tahu. Tahu sana kamu tanya. Ya bacanya untuk ular tadi belum sampai aku ke situ. Jadi akhirnya Abu Bakar waras. Bapak Ibu, itulah kehebatan perjuangan Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi. Cinta dia dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai situ ular nahan kan air mati, nahan sakit tadi campak. Kecampak seorang baru Nabi beringat. Bukan ngatu berangkat iki sakit kaki gue. Tak ada. Dia betapa hormat dengan sayang nih dengan Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, di dalam gua itu Nabi melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah yang dulu namanya Yasrib. Apa yang terjadi? Apakah sudah berhenti? Tak berhenti. Maka dia terus. Uji nih, ya Rasulullah, kita jangan melintasi jalan yang biasa kita lewati menuju kota Yasrib. Atau yang biasa digunakan para pedagang. Tapi kita menggunakan jalan yang jarang. Yang mestinya orang tak lewat di situ. Maka jalur itu sudah ada orang yang kuutus. Untuk nunjukkan dan ngenjuk tanda. Kita tinggal milui baik. Itu hebat Abu Bakar, Bapak Ibu. Berarti hidup Ike menurut Abu Bakar harus ada taktik juga dalam berjuang itu. Bukan asal berjalan baik. Abu Bakar sudah ngatur itu. Sudah diatur. Aku berangkat dulu. Kagi ada anakku yang kusuruh supaya jejak kamu hilang. Ngajak rombongan kambing. Itu ngilang ke jejak. Lah diatur strategi ini. Sampai ke situ Nabi Muhammad selamat. Berangkat lagi. Nabi Muhammad dirusak lagi dengan
jalur perjalanan Nabi tadi dengan gembalaan tadi. Yang sekaligus ngenjuk sangu kepada Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Ngantarkan sangu untuk berangkat ke kota Madinah di waktu tengah-tengah malam. Berangkat itu apa dia tak diubar, tetap diubar. Yang ubar nih tadi adalah pengendara yang paling cepat di waktu itu yang bernama Warokoh. Diubar dengan kuda. Kira-kira terjengok dengan, nah itulah barangkali jenis Abu Bakar dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ontoni yang mangkut itulah. Lapara dijengok oleh Nabi. Nabi tahu kira-kira kan. Kapan Nabi terjengok ujinya Abu Bakar, ada yang nyusul. Ada yang nyusul. Tiga Abu Bakar tadi susah pula. Susah pula. Ya, kesusahan Abu Bakar tadi bertambah-tambah. Nah, riwayat ayat ika asbabun nuzul ayat yang kubacakan tadi termasuk juga di situ juga turun nih. Jadi dia berbeda. Ada yang mengatakan di gua tadi, ada yang mengatakan saat Nabi akan diubar oleh orang penunggang kuda tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 langkah ketika akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW, kuda tadi tersungkur, kaki ini tersungkur, tercampak puntang panting yang namu Warokoh tadi. Uji Nabi jengok ngapa ngatu orang tu. Cata tahu bae Nabi, pada Nabi tahu menurang kena muno dia. Sudah, Nabi terus berjalan terus. Itu apa Bapak Ibu arti tanda nih? Sampai 2 kali tercampak pula. Orang tadi sampai 2 kali tercampak pula. Berangkat lagi, ngubar pula 3 kali tercampak. Baru Nabi berhenti. 3 kali tercampak orang tadi, kudo nih tadi. Kapal lapara nak 3 dengan 3 langkah lagi sampai ke Nabi, tercampak kudo tadi. 3 kali tercampak, bukan hanya tercampak, dia terkena nar sendiri. Warokoh tadi terkena nar. Iya, pedang jauh, kudo jauh, dia terkapar. Nabi baru marah. Nah, pedang Warokoh tadi pegang oleh Nabi. Pegang oleh Nabi. Uji Nabi, ada gerangan apa kau kebak nyusul kami? Tak berbunyi, suara kendak tu nak muno Nabi. Bapak Ibu, akhir ni Warokoh ke masuk milu Nabi, masuk Islam. Iku jenis betul-betul Rasulullah. Dia membuktikan, iku betul, iku Rasul itu betul. 3 kali ini aku ngancap, tercampak. 3 kali aku ngancap, tercampak. Nah, apa bacaan ni? Tak tahu juga aku. Tapi ada nak belajar pula. Jadi apa yang dibaca Nabi tak tahu juga. Yang jelas berdoa Nabi kan minta perlindungan dalam perjalanan. Maksudnya apa? Orang nak nyacati diri bukan sekali dalam hidup ini. Itulah baca Warokoh 3 kali ngubar. Orang nak nyacati diri, nak muno diri, nak nyahadi diri bukan sekali. Boleh jadi dia berulang-ulang. Tak puas sekali, 2 kali. Tak buat 2 kali, 3 kali. Baru Nabi ibarat ini nyengok. Nah, apa pandangan yang pacak kita lihat juga? Betapa Nabi Muhammad SAW tak memperdulikan tantangan. Nabi lah tahu orang kebakal nak muno dia. Cuma je Nabi lah jelas. Biarlah dulu. Kedua dibiarkan. Itu artinya apa? Nabi tak ada membalas kejahatan orang dengan kejahatan lagi. Lamun kita kau nyengok orang jahat lah, nak sambar pula. Nabi tak ada ternyata. Nah, Nabi barangkali dia ke belum terti. Barangkali dia ke belum ada hidayah. Siapa tahu kaki pacak berubah. Itulah maksudnya dari gambaran cerita ini. Bahwa yang namun nih membuka pandangan orang lain ke kita itu tak mudah. Kadang butuh waktu. Anak kita itulah. Malak kita ngajari. Butuh waktu kita untuk dia menjadi lebih baik. Tadi tanpa kita paksa ternyata berubah seorang. Memang waktunya harus berubah. Tapi kita jangan pernah berhenti. Artinya apa? Nabi tadi kan tak ada berhenti. Terus Nabi berjalan. Dalam kebenaran Nabi terus berjalan. Orang tadi apa berhenti nak ngubar Nabi? Tak berhenti sampai ketemu dengan Nabi. Artinya
Sepanjang kita melakukan kebaikan, sepanjang itu juga orang berjahat ika ada terus di bumi gitu. Maka kalau kita berhenti melakukan kebaikan, kejahatan ika akan menang musuh kita. Tapi kalau kita terus berjalan, yang jahat pasti akan terus berjalan juga. Maka tenggelam kalau kita nak milu. Milu jahat pula diri. Dia ngata, milu ngata. Dia ngolakan, milu ngolakan. Sama baik namun nih. Hukum nih kan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, singkat cerita, Nabi Muhammad SAW sampailah ke negeri Yasrib. Dan di negeri Yasrib, Nabi Muhammad sudah disambut oleh masyarakat Yasrib. Disambut dengan gembira. Sudah ada yang menunjuk tahu, dengar lagi akan datang hijrah, rombongan hijrah, yaitu rombongan dari Rasulullah Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya. Maka sahabat-sahabat itu datang kemudian lari. Jadi Nabi tak ada langsung masuk Madinah, tak ada langsung. Maka bersatulah dengan sahabat-sahabat yang lain. Dengan yang lain baru datang bersatu. Nah maka ketika Nabi hampir masuk kota Madinah, itulah yang disebut dengan Masjid Quba. Nabi berhenti di situ dulu. Jadi Nabi berhenti di Masjid Quba. Nah disitulah Nabi Muhammad SAW disambut oleh para penghuni ataupun orang-orang Madinah di negeri Yasrib itu dengan Tola'al Badru alaina. Tola'al Badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina bada'a lillahi da. Itu berulang-ulang. Anta syamsun anta badrun. Itu syair-syair menyambut Nabi Muhammad beserta rombongan datang. Jadi Nabi itu dianggap pembawa cahaya. Tola'al badru alaina, telah terbit bulan kepada kami. Insani yasil wada, sebagaimana yang menjanjikan kemuliaan, keselamatan dan seterusnya. Itu kalimat-kalimat yang disebutkan oleh orang-orang Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW singgah di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dia membuat masjid yang pertama kali, dan pertama kali masjid itu namanya Masjid Quba. Jadi kalau kamu berangkat umroh atau berangkat haji, tolong keruankan Masjid Quba yang ada di Madinah. Ya? Amin, Allahumma amin. Jangan mengatakan, hai kapan tat? Belum tahu rezeki. Siapa tahu rezeki tahun pucuk, tak ada tahun pucuk kali lagi. Nah, orang yang sholat sunnah, ya, sholat sunnah di Masjid Quba itu, dalam satu hadis Rasulullah, pahalanya sama dengan umroh dan haji. Jadi kalau kita yang tanah air semayang subuh tak ada berangkat dari, tak ada nyawa gawi lain, maksudnya sampai berzikir sampai pagi, lalu kemudian zikir pagi itu terbit matahari. Setelah matahari terbit, kita semayang sunat yang namanya sholat isyraq, maka 2 rakaat, maka pahalanya adalah seperti haji dan umroh sempurna. Pahaloni baik, bukan begini. Ya, pahaloni. Nah, kalau Masjid Quba itu semayang sunat 2 rakaat di situ, maka pahaloni seperti haji dan umroh. Itu di Masjid Quba itu. Maka jangan dilewatkan kalau datang ke kota Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, singkat cerita, Nabi Muhammad SAW masuklah ke kota Madinah, dan yang pertama kali yang Nabi kunjungi adalah satu tempat di Madinah Yasrib itu, berebut. Nabi nak stop di situ, ngatakan uji sahabat rumah kami baik, uji Nabi kaki baik ke baik.
Kemani ontoi ke stop, di situ aku stop. Man kamu nak ngajak gale baik. Nah, itu keragapan nih. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW oleh penduduk Ansor. Kalau orang begawi baik, ragap-ragap aja. Itu yang diajarkan oleh kaum Ansor. Jangan gawi baik iket tak mudah-mudah cak sarunian. Kapan gawi baik ragap-ragap kita nyambut itu. Jangan malah nyau menyisikan diri kan. Itu ragap-ragap. Ragap-ragap. Karena di situ ada keberkahan-keberkahan. Maka orang mengatakan ke rumahku baik ya Rasulullah. Ke rumahku baik. Uji Nabi baik ke. Di mana ontoi ke berhenti. Disitulah aku berhenti. Onto ke pulau berkeliling dulu. Sekampung. Mulai dari dusun 1 sampai ke dusun 7. Kapan berhenti? Ke rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, kalau di pondok ya kan ada di sebelah. Nah itu rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Berhentilah di situ. Onto itu ternyata itu rumah anak yatim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singgahlah Nabi di situ, menetaplah di situ, dan sahabat-sahabat yang lain itu menjamu. Yang punya makanan, nunjuk makanan. Yang punya ayi, ngantari ayi. Yang punya kurma, ngantari kurma. Nah itu. Ada? Apa yang dapat kita ambil pelajaran itu? Kalau ada orang berkumpul, berbuat baik. Yang pacak kita sumbangan, sumbangkan. Yang ada bolu, bawa bolu. Yang ada gonjeng, bawa gonjeng. Yang ada bongkol, bawa bongkol. Itu kan nyualah dulu kan. Baik itu orang-orang dulu. Ngajarkan. Ke kita bahasa. Ndek orang nak dimakan, ndek di rumah tak bau. Dulu berebut orang nak nantangan itu kan, berebut. Nak nganjuk orang makan untuk kebaikan itu berebut. Karena itu tradisi Rasulullah SAW dengan para sahabat. Mencari keberkahan hidup. Dan karena dari situlah rezeki itu menjadi berkah. Sehingga mendatangkan rezeki-rezeki yang lain. Kalau kita bahasa, tak hendak berbagi, tak apa lagi tak hendak menjamu orang, apa lagi di situ tamu. Nah, sungkan gitu. Maka rezeki kita pun serat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sampai ke Madinah. Ketika Nabi sampai ke Madinah, dia setelah meninggalkan kota Mekah, Nabi membangun Kuba, Masjid Kuba, laju menuju Madinah. Apa yang digawekan Nabi menyatukan 2 orang. Kelompok orang yang datang disebut muhajirin. Orang-orang Mekah yang datang disebut muhajirin. Orang asli di situ disebut Ansor. Nah, itu disatukan. Disatukan. Uji Nabi kamu ike berdolur. Ike yang dari Mekah datang ke sike berdolur. Tak mau apa-apa. Rete kami tinggalkan. Yang bini tanda milu. Masih nak kafir itulah. Kami tinggalkan. Jadi yang datang ke sike kalau dia lah berbini, dia duda. Ibarati lamun bahasa budak kari ke jomblo. Tak kata pasangan. Yang banyak ninggalkan rete. Yang tadi ada di Mekah. Kami tinggalkan. Nah, uji Nabi kamu yang ada di sike. Apa yang pacak kamu tunjukkan dengan dulur-dulur kamu itu. Tolong dibantukan kepada mereka itu. Bapak Ibu sambutan orang Ansor. Itu yang punya makanan datang nunjuk makanan. Nah, ike ya Rasulullah makanan kurma. Pokoknya kita makan samu-samu. Sampai yang terbaik apa Bapak Ibu? Ada yang punya bini 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor. Bini orang dulu kan banyak. Nah, ujinya aku kadang tak terpakai. Iya, itu dalam riwayat. Ngatakan tak terpakai lah diceraikan nih kan. Nah, kau nikahi baik. Nah, itu saking hebatnya persaudaraan antara muhajirin dan kaum Ansar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada juga yang milu dalam hijrah itu, milu karena iman kepada Allah dengan Rasul nih. Karena Nabi hijrah, perintah Allah, maka dia milu hijrah. Tapi ada juga rombongan itu yang milu hijrah. Karena dia gurawani milu hijrah. Milu boleh di hijrah tadi.
Maka muncullah hadis Nabi, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perkara itu pasti ada niat. Paman kana hijratuhu lid dunya aw imra'atin yankihuha. Kalau kamu hijrah karena dunia atau perempuan yang akan kamu nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Kalau kamu itu yang kamu harapkan, maka kamu mendapatkan dunia dengan betina itu baik. Tapi kalau kamu hijratu paman kana hijratu lillahi wa rasulih, karena Allah dan Rasulnya, maka fa hijratu lillahi wa rasulih. Maka kamu akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Maka Bapak Ibu, inilah yang kita harus luruskan di tahun baru ini. Luruskan niat kembali, sehingga apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan niat kita. Kapan kita datang ke majelis taklim ke niat ini mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dua-dua akan dapat. Akhirat dapat, dunia pasti dapat. Tapi karena kalau dunia baik yang kita ingin dapatkan, aku tak lemah, mbok ke pergi, mana aku tak pergi, kayak katakan ini tanda pengajian. Nah, berarti niat ini karena mbok pergi. Maka yang dapat alaman dari mbok baik. Tak dapat karena pahala dari Allah SWT. Tapi kalau karena Allah Ta'ala, maka insya Allah yang lain akan milu. Ya, yang lain akan milu. Maka tergantung dari niat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berharap bahwa apa yang kita lakukan ke depan ini akan mendatangkan kebaikan dengan niat-niat yang telah kita tanamkan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tak terasa lah sejam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masih banyak yang pacak dibahas, tapi kalau ada yang nak disampaikan, yang nak ditanyakan, dipersilakan untuk memperdalam kajian kita tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib, dan akhirnya kota itu diberi nama kota baru oleh Nabi. Namun ini Madinatul Munawwarah. Madinah itu artinya kota, Munawwarah itu artinya bersinar. Jadi Yasrib itu diganti nama oleh Nabi. Sejak Nabi memimpin nih, maka kota itu maju berkembang. Negeri itu maju berkembang seperti kota. Ditata oleh Nabi, diisi ke masjid, diisi ke perumahan, diisi ke pasar. Ditata oleh Nabi. Teratur. Diatur oleh Nabi sedemikian rupa masyarakat nih. Lalu kemudian terkenallah kota itu. Maka Munawwar itu artinya terkenal. Dia bersinar, dikenal orang. Kota itu menjadi kota yang hebat. Sampai sehari itu. Dan penduduk ini ramah tamah. Kalau penduduk ini berbeda dengan penduduk Mekah. Maka orang mengatakan, ngapalah ngatakan di Mekah itu perengis. Iya di Mekah. Tapi orang Madinah tak ada. Orang Madinah itu sejuk, sopan santun. Jadi dia lebih bersahabat dibandingkan dengan orang Mekah. Karena orang Mekah itu dia keturunan mungkin grup-grup Abu Jahal masih. Iya, masih satu pengaruh. Kalau orang Madinah kan lah diatur, lah diajari oleh Nabi. Apa salah satu yang diajarkan Nabi di kota Madinah itu? Ngomong pun Nabi mengajarkan. Bahkan Allah memerintahkan tak boleh menguatkan suara di saat Nabi juga bergesah. Itu saking ajaran adab. Jangan ngangkat suara kamu, uji Allah, di atas suara Nabi. Itu omongan baik lagi-lah diajarkan. Maka orang Madinah itu dia lebih santun, lebih sopan di dalam karakter ataupun akhlak nih dibandingkan orang Mekah dan lain-lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, demikian mudah-mudahan bermanfaat dalam pertemuan kita malam hari ini. Kesimpulannya adalah kita mengambil pelajaran bahwa perjuangan itu tidak akan pernah berhenti sampai tetes darah terakhir. Jadi kalau soal penderitaan itu akan ngiringi perjalanan hidup kita. Jangan berlari dari penderitaan, tapi hadapi itu dengan keikhlasan dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun itu menghadapi hal yang sama dalam berjuang, dalam menjalani kehidupan. Tapi Nabi tak pernah menyerah karena Allah akan memberikan pahala yang setimpal dari proses yang kita alami. Apa yang kita gawikan itulah menjadi pahala ladang pahala kita. Tepeci dapat laki tak endah. Berusaha dilakukan kesabaran untuk menarkan akhir itu benar. Lamu-lamun itu benar. Nah, itu adalah perjuangan hidup.
dapat anak yang tak menyenangkan, yang mungkinlah payah kita mesakani tapi tak pandai dia membalas kebaikan. Mantah perintah kita, bersabar kita, barangkali disitulah letak pahala kita. Dapat bini yang bapak-bapak kapan ngomong rengak dengan kita, sehingga benarlah dia gale, sabar-sabar. Itulah ujian kamu, tepeci bini rengak. Ngomong kapan ngomong sehingga menyakitkan hati. Sudah dia baik jadilah itu. Karena dirubah lagi, tak baca lagi. Tak baca lagi. Dikatakan tak cinta anak keempat. Katakan aku kan tak mecian dengan orang rumah. Kapan ngomong tak mecian, kapan gestur nambah anak. Nambah terus, bukan tak mecian, semecian berarti. Nah di situ nak bersabar kan. Dia tak mecian, tak ada nambah, tak mecian. Amun nambah terus itu tuh salah paham baik. Jadi disitulah kita harus menjalani. Hidup itu pasti ada. Maka itu yang harus kita jalani sama-sama. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita untuk memperbaiki pribadi kita masing-masing, untuk menatap pada masa yang akan datang, dan Allah menguatkan kita segala-gala untuk memperbaiki amal ibadah kita. Terima kasih. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Silakan. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya pernah mendengar akan satu bahwasanya doa orang berkaya langsung dapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin ada yang menyimpang dari kata-kata ini, tetapi itu kalau tidak saya kasih. Ini berhubung dengan saudara kita muslim yang berada di sini. Betapa mereka meminta bukan hanya mata, tapi tangan. Jadi apakah memang ada jadi Allah dalam Al-Quran mengenai mereka ini, dan sampai kapan Allah akan berusaha dengan mereka? Jangan hanya itu saja. Itu dan sebenarnya saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pertanyaan bagus. Doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ini doa yang dilantunkan oleh orang-orang yang dalam keadaan zalim, dizalimi. Allah mengatakan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Sadaqallahul azim. Jadi berdoa itu memang diperintahkan Allah, dan itu adalah tanda orang yang beriman. Nah, pertanyaan beliau tadi, kira-kira orang Israel itu menyerang orang Palestina itu, menzolimi orang Palestina itu dalam keadaan susah orang itu. Tapi tentu mereka pasti berdoa, ya, betul berdoa. Apakah doa ini tak ada diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga sampai Pak Kari ke masih sadar itulah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah itulah jawabannya bahwa untuk mengabulkan itu bukan urusan manusia, itu urusan Allah. Kewajiban kita adalah meminta atau berdoa. Maka kita tak akan pernah tahu dalam bentuk apa Allah mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Walaupun kriteria doa itu adalah doa orang yang terzalimi itu dimakbulkan oleh Allah, maka kita langsung memponis mesti ini dikabulkan oleh Allah SWT.
Tetapi kita tetap yakin bahwa Allah SWT telah mengabulkan. Tapi paling tak ada kita melihat dari jauh karena kita tak ada merasakan nih. Yang dikabulkan oleh Allah SWT memang tak ada doa itu dalam bentuk minta langsung. Tapi Allah mengabulkan dalam bentuk pahala untuk mereka-mereka itu. Jadi dalam bentuk pahala. Mereka merasakan itu barangkali memang tak ada dalam bakari belum dikabulkan oleh Allah. Tapi Allah mengkabulkannya dengan membalas bentuk ini pahala. Yang jelas di surga Allah SWT. Karena doa itu ada yang dikabulkan di dunia. Tuntas deh. Dikabulkan di dunia tuntas. Artinya ketika doa kita yang kita minta dikabulkan Allah di dunia. Selesai urusannya. Ada doa yang dikabulkan oleh Allah itu tak ada tuntas di dunia, artinya tak ada dikabulkan di dunia, tapi dia dilambatkan oleh Allah, bukan untuk kita, tapi untuk menyenangkan hati kita baik. Mungkin doa kita dikabulkan kepada anak kita atau cucu kita lewat. Ya Allah, anjuk aku ke rezeki, aku kena umroh. Tak dikabulkan oleh Allah. Sampai tua masih buntu. Cuma umur panjang ternyata dikabulkan Allah ke anak. Anak yang berduit yang akhirnya ngumrohkan kita. Berarti doa kita tadi bukan rezeki kita. Tapi rezeki anak yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Itu yang tertunda. Ada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu berupa yang lain. Ya Allah, tunjuklah aku ke duit 100 juta tahun ini. Tak terpegang duit itu. Tak terpegang. Tak terpegang. Cuma ternyata diganti oleh Allah. Apa yang diganti oleh Allah? Sekampung kebakaran rumah kita tak kena. Kapan dinilai-nilai dari harga ni rumah kedang 100 juta man terbakar bulu. Cuma bentuknya beda. Diberikan kesehatan oleh Allah. Itu bentuk beda. Masuk rumah sakit. 50 juta habis. Oh, untung awakku sehat. Kanca sebelah masuk rumah sakit. Habis benar. Kebun terjual. Motor terjual. Untung tak ada bini terjual. Misalnya kan. Berarti sehat tadi adalah bentuk rezeki yang berbeda diberikan oleh Allah SWT. Kalaupun tak dikabulkan oleh Allah. Apakah sia-sia doa gitu? Maka dijanjikan Allah. Doa tadi adalah sesuatu yang disebut ibadah. Doa itu ibadah. Maka dia akan bernilai pahala dan pahalanya akan diberikan Allah di akhirat nanti. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Ngatakan tak dikabul-kabulkan untuk apa? Ngatakan doa itu akan jadi ibadah. Karena ketika kita berdoa berarti kita mengabdi kepada Allah, menyerah kita kepada Allah SWT. Karena Allah mencintai hamba-hamba ini yang meminta atau yang berdoa kepadanya. Sebaliknya kalau kita tak pernah berdoa kepada Allah, uji Allah sombong, kau tak perlu dengan aku, tak kali kau minta dengan aku. Jadi maka Allah tak demen dengan orang yang tak pernah berdoa. Maka segala amal ibadah kita adalah bentuk ini doa. Semayang tu isi ini doa segala. Zikir isi ujung-ujung ini doa segala. Kita lah pernah bahas ya, ngaji tentang doa. Iyalah pernah. Kita lah pernah mengkaji tentang doa dalam ajaran agama Islam. Jadi baik itu kamu tuh ceritanya. Kalaupun mereka tak mendapatkan di dunia, maka mereka pasti mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan itulah janji yang lebih hebat lagi sebetulnya dari ketika dibalas di dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu janji Allah. Akhirat itu pahalanya jauh lebih hebat dari apa yang diberikan di dunia itu. Tapi memang ada yang dikabulkan di dunia dan juga diberikan pahala di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat yang dua-dua itu. Amin Allahumma amin. Ada lagi ibu-ibu pertanyaan Bu? Boleh dari belakang weh. Bahasa diri baik tak baca bahasa Indonesia? Iya, sebagai agan jadi bahasa sakatiga jadi bahasa pemulutan payu. Boleh. Apa kamu nak nanya tentang hijrah Nabi tadi atau hal yang lain? Tapi berkaitan dengan agama. Silakan, Bang Taufik. Ya.
Satu. Itu berjemaah, sholat berjemaah. Jantan sekok begini. Imam kita boleh begini berjemaah. Nah kedua ini. Kedua ini sudah akan lanjutan. Akan pertama. Kalau untuk sunati supaya sunat aku sunat qobliyah Jumat, aku sunat baik. Namun ya. Sunat Jumat, aku sunat dua rakaat. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ustadz Taufik. Pertanyaan pertama, ada orang semayang berimaman, jantan seko, betina limu. Nah, orang betina itu menjadi makmumah. Jadi dia adalah pengikut di belakang. Ketika semayang nak dimulai, bolehkah orang betina itu qomat? Jawabannya boleh. Yang tak boleh orang betina ke ngebang. Jadi tolong tegakkan menado orang betina ke ngebang. Walaupun ujuk kamu mani pulo jantan tanah abang itu tak kata ngebang aja. Pacar aku ngebang nyanyi lagi bagus sih. Tak jadi. Tak jadi. Betina tak jadi ngebang. Pertanyaan ini ngapa tak jadi? Pokoknya tak jadi. Aturan agama apa itu nih ya? Betina tak jadi ngebang. Dia qomat boleh. Qomatnya boleh. Ngebang nih yang tak boleh. Salah satu dalil yang mengatakan wanita tak boleh azan itu mendekati suara betina itu aurat. Nah di situ dasarnya. Jadi mungkin kalau betina yang ngebang, alangkah banyak orang yang ngatakan suara bumbu itu. Lain lagu betina kan. Kira-kira itulah. Cuma memang kita tak sebanding. Nyanyi jadi, ngebang tak jadi. Nah itu beda karena nyanyi tadi tak ada masuk hukum Islam. Itu hukum kita baik. Makanya itu tak ada. Namun ibarat nih ngebang itu ada aturan dalam hukum Islam. Yang boleh dia qomat baik. Pertanyaan yang kedua. Tentang semayang Jumat. Jadi semayang Jumat itu intinya ada tak ada sholat sunnah qobliyah Jumat. Maka ada dua pendapat. Ada pendapat mengatakan yang pertama ada qobliyah Jumat. Ngapa dia mengatakan ada sholat sunnah qobliyah Jumat? Karena dia menyambungkan sholat Jumat itu dengan semayang zuhur. Karena semayang Jumat itu mengambil waktu zuhur, maka dia meyakini bahwa semayang Jumat itu sebetulnya adalah semayang zuhur. Yang kedua, dia meyakini kapan orang tak semayang Jumat ganti dengan semayang zuhur. Berarti jenis samu. Maka ibadah sunat ni pun maka dia pacak disamukan. Maka dia semayanglah sunat itu meniatkan qobliyah Jumat. Boleh? Boleh. Boleh mah. Jadi itu dasar dalil nih. Sementara apakah pertanyaannya ada dalil yang jelas tentang hadis yang menyatakan ada qobliyah Jumat seperti dalil-dalil semayang sunat qobliyah yang lain, zuhur misalnya, atau qobliyah subuh misalnya, ada dalil nih. Apakah dalil semayang Jumat itu ada? Maka jawabannya tak kata. Hadis yang menyatakan ada qobliyah Jumat, khusus Jumat. Tapi qobliyah zuhur ada. Maka disitulah orang mengatakan untuk semayang Jumat tak kata sunnah qobliyah Jumat nih. Berarti boleh tetap semayang? Boleh. Nah, jadi nak semayang sunat Jumat karena kita menganggap qobliyah itu adalah sama dengan zuhur, boleh kita semayang nih. Yang kalau kita semayang nih menganggap itu adalah tak kata, karena itu dasar dalil hadis ini memang tak kata yang menyatakan qobliyah Jumat. Jadi karena itu sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa, itu tinggal pilihan kita. Kalau kita gawikan dengan keyakinan kita ada nilai pahala nih, insya Allah ada pahala nih.
Ngapo ada nilai pahala nih? Iya, namun ini sholat sunat. Sholat sunat mutlak yang tak katik judul pun ada pahala nih. Apalagi dia yang kita ada judul nih. Jadi silakan. Jadi tak ada bantahan, tak katik cap-capan. Tapi kalau di kita karena kita mazhab Asy-Syafi'iyah, maka di situ dikatakan mengikuti mazhab. Sementara yang ada di Mekah dia Hambali tak dimakai, maka dia tak katik qobliyah Jumat. Nah, jadi itu baik perbedaan, itu perbedaan mazhab. Perbedaan mazhab itu tidak menjadi sebuah halangan untuk kita beribadah karena sifatnya adalah perbedaan itu bukan di pokok tapi di cabang-cabang nih, di furu'iyah, bukan di usuliyah tapi di furu'iyah. Jadi kita bisa pacak berbeda tapi tetap dengan keyakinan yang mana nak kita pegang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah masih ada? Ayo, mengedang. Aku nunggu pertanyaan dari kamu nih. Iya. Iya. Pak Edan. Iya. Bagus pertanyaan mengedang. Iya. Jadi apakah benar anjuran ajaran setiap 10 Muharram itu kita dianjurkan untuk ngusuk kepala anak yatim? Sebenarnya Bapak Ibu bukan ngusuk, menyantuni anak yatim. Menyantuni itu artinya ngenjuk baik-baik. Mencukup oleh ngusuk ngenyang ke perut, iya kusuk baik. Cuma tak kenyang perut, ya mah dikusuk. Maka orang bile itu bahasa itu bagus, nyayangi maksudnya itu, nyayang. Ngusuk itu kan tanda nyayang nih. Nah, tapi kan tak cukup dikusuk baik, kelaparan dia masih. Amun dia tak katik baju bagus, belikan baju bagus, itu nyayangi kan. Amun dia tak katik makanan tak kalau makan lemak, njuk makanan lemak di hari itu. Kita jamu. Lamun dia kurang duit selama hari itu, maka njuk dia ketambahi duit dia untuk sekolah, untuk dia makan minum kan. Anak yatim yang memang tambah sare itu kan. Walaupun anak yatim yang tak sare, iya juga tetap. Maka kalimat itu menyayangi, menyantuni. Jadi kita berbaik. Artinya kalau dia orang berduit bagaimana Ustaz? Dia memang anak yatim, cuma meninggal karena tebak banyak. Soge bapak pilih. Apa tetap nak disantuni? Nah bentuk lain kasih sayang nih. Kita datang, kita ajak, kita hibur misalnya. Kita nasihati. Itu bentuk kasih sayang, nasihati, ngajari kan. Bentuk kasih sayang. Dan itu berlaku hanya untuk anak yatim. Maka disebut tanggal 10 Muharram itu dalam tradisi Islam disebut Idul Yatama. Hari raya anak-anak yatim itu tanggal 10 Muharram. Jadi kita dianjurkan. Dan Nabi juga menyuruh. Karena derajat orang yang menyantuni anak yatim itu sama dengan Nabi di surga. Separaan seperti jari tengah dengan jari telunjuk. Parak deh. Boleh jadi bergandengan atau derajatnya tak jauh. Tinggi rendah nih. Jadi telunjuk dengan jari tengah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi inti ini menyantuni. Bukan ngusuk. Ada? Tak dikusuk tak apa-apa. Yang penting nunjuk duit. Daripada ngusuk terkusuk-kusuk. Nunjuk duit aja. Ngatakan mengedang kan. Nak ngusuk baik. Nunjuk duit aja. Melanjutkan tak baca ngusuk gitu. Jadi dia menyayangi. Nah yang kedua anak yatim. Anak yatim itu batasnya apa Ustaz? Batasnya adalah baligh. Kalau dialah sampai umur itu sebenarnya labis. Ada lagi ulama mengatakan sampai dia menikah. Ujuku kamu sampai menikah banyak yang cak kamu anak yatim berarti. Rokan nak minta kusuk boleh. Yatim piatu kan kamu tuh. Jadi maka dia sampai balik baik itu makanya disebut anak yatim. Lamun cak menggedang, kamu kan anak yatim, bapak yatim. Ya bukan anak-anak lagi kan?
Jadi dia masih anak-anak, memang masih anak yatim. Itu kategori. Dalam hukum syariat juga diatur. Yang disebut anak yatim itu belum balik. Itu kategori anak yatim. Jadi kalau lah tua tak lagi aku kan anak yatim juga, bapak lah mati. Dia sampai belum balik. Jadi artinya belum pacak mandiri. Paling tak ada dia belum mandiri lah ibaratnya, belum pacak hidup seorang. Itu batas nih. Walaupun dia lah balik, tapi dia masih hidup perlu bantuan, maka dia kategori anak yatim. Bagus pertanyaan nih. Jadi menyantuni. Lagi Bapak Ibu, ada pertanyaan? Nah, hikmah nih, ya lanjut hikmah nih, orang yang menyantuni anak yatim akan dibukakan pintu rezeki oleh Allah tahun yang akan datang. Jadi amin Allahumma amin. Jadi pintu rezeki dari buat. Silakan Anda. Ya. Baik, apakah hukum transaksi di masjid musola itu haram? Sebenarnya hukum transaksi jual beli di dalam masjid itu diharamkan Nabi dalam hadis, dilarang dalam itu. Karena memang bukan tempat nih. Jadi bukan tempat nih. Jadi artinya itulah yang menjadikan dia haram. Karena orang dulu kan berdagang. Zaman Rasulullah dulu orang tuh berdagang sekali. Yang paling banyak orang itu di dalam masjid. Nah, dilarang oleh Nabi itu jangan sampai muka lapak dalam masjid. Nah, itu kan artinya berdagang dalam masjid itu situ larangannya. Kalau transaksi misalnya cak di HP, jual beli di HP, tapi barangnya tak ada di situ, tak masalah. Misalnya nelpon kita sedang pengajian mereka, Assalamualaikum, mengatakan Bang Pami, ada tak ada lokak kerbau seko? Yang kami ada, berapa regi? 40. Ngatakan yang mana? Lah yang lah kau lihat tuh. Oke, ngatakan jadi, jangan jukun orang lain. Oke, transaksi di masjid boleh. Tapi cuma kerbawi jangan bawa ke masjid juga. Enggak jadi itu. Nah, jadi itu yang dimaksud dilarang oleh Nabi itu sebenar hakikatnya. Karena zaman dulu itu orang itu memang berjualan gale. Sampai sehari kalau di Madinah itu dia pinggir masjid tuh lah berkeliling kayak masjid agung lah. Apalagi hari Jumat, sehingga orang nak muka pinggir tangga tuh lah. Maka dilarang oleh Nabi di situ. Tak boleh, karena itu mengganggu tempat ibadah. Jadi larangan itu ada asbabul wurud hadis nih. Jadi hakikatnya itu kalau dia tak ada melakukan itu transaksi tak jadi masalah. Tapi kalau kita melakukan perdagangan itu di dalam masjid, dalam sebenar-benar berdagang itu yang dilarang dalam ajaran syariat itu. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Habis? Tinggal 4 menit lagi, 3 menit habis ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengkaji membahas tentang hijrah Nabi Muhammad SAW yang tadi sudah kuraikan tentang cerita nih, hikmah nih, apa baik yang terkait dengan sejarah yang diceritakan dalam perjuangan Nabi untuk menjadi Islamika lebih baik dari waktu ke waktu. Dan oleh karena itu hikmah yang tertinggi dalam kehidupan kita dalam memperingati tahun baru hijrah Nabi adalah titik balik. Bahwa kalau kepengen berubah, berubahlah dari diri dewe. Kalau berubah karena orang lain, itu pacak berubah tapi lambat. Tapi menyadari diri dewe untuk berubah, itu jauh lebih cepat. Jadi perubahan itu harus muncul dari dalam diri kita.
Dengan Mbak Mani mengintrospeksi. Sejauh mana semayang yang sudah kulakukan itu. Apulah cukup 5 waktu. Apu kadang kalah tinggal. Apu kalulah cukup, apukah di awal waktu. Kalulah cukup, apukah dilakukan berjamaah. Nah itu terus kita benari. Dan itu tak pacak oleh orang lain. Oleh diri kita itulah memulai ini. Kalau muncul dari diri kita kesadaran itu, maka insya Allah itu akan mudah. Termasuk dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga laki bini baik itulah. Jadi berubahlah labu goyor tua. Yang selama ika perengis dengan bini, goyor baik. Jangan lagi nak perengis lagi, nak ngetak-ngetak terus. Bini kan selalu musab ayat mati. Digetak terus kan. Nah berubah labu goyor. Siapa yang berubah? Kita itulah yang berubah. Sama-sama untuk berubah menjadi lebih baik. Laki bini baik itu juga. Yang tak rajin, laki menasihati bini, ngajak bini. Bini menasihati laki, ngajak laki. Saling ingatkan. Tapi tentu dengan cara-cara yang baik. Dan dengan cara-cara yang baik. Kepengen nasihati laki, ibu-ibu tetap dengan sopan santun. Jadi dia tetap, walaupun dia tak endah menurut kita, yang tak endah, tapi tetap laki. Tetap harus ada hormat. Justru dengan kehormatan itulah, dia akan luluh hati nih kan. Luluh hati nih. Jika perlu kamu semayang para dia. Ya Allah, ngatakan, jika aku punya laki, berilah hidayah. Dia dengar itu. Nah itu lebih baik daripada marah-marah. Doakan ngadu dengan Allah, tapi para dia. Oh, dia ngatakan doakan aku dia. Entahlah dia sehat ngatakan. Iya. Akhirnya kan dia terketuk hati nih. Karena perubahan itu dari hati itu yang lebih tajam. Kalau dia sudah terketuk hati ini, maka apapun dia pacak lakukan. Aku neman ngatakan orang yang nak berhenti merokok itu kalau nasihat orang lain tak ada hebat, tak mudah. Selalu dia punya jawab. Ngatakan kau berhentilah awam tak sehat. Iya ngatakan, kadang berhenti merokok. Lagi mah sehat, mudut pula. Dia karena belum nak berhenti. Tapi kalau dia lah dalam hati aku pokoknya berhenti. Berhenti deh. Berhenti seorang. Apapun yang terjadi berhenti. Tak perlu banyak alasan. Karena dia akan memulai dari dirinya sendiri. Maka innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan merubah nasib sebuah kaum kecuali kaum itu sendiri yang berubah nasib dia. Jadi kalau kita nak berubah, berubahlah dari diri kita. Insya Allah Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi yang terbaik. Kita berdoa sama-sama mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha umuraha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa li ustadzina wa liman haqqan alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.